balik lagi bersama saya di pelajaran berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman interface, khususnya pada Java atau JavaScript. Oke, singkatnya saya akan menjelaskan sedikit tentang interface. Interface ini adalah sebuah cara atau salah satu bagian untuk mencapai sebuah abstraksi dalam Java. Nah, itu bisa menggunakan interface. Jadi interface ini menjadi salah satu unsur abstraksi Java. Metode untuk meraih abstraksi pada Java. Sebuah interface umumnya dilengkapi dengan kelas abstrak yang akan digunakan untuk mengelompokkan beberapa metode yang relatif sama atau berkaitan satu sama lain dengan penggunaan bodies atau wadah yang kosong. Ya, jadi perlu mempersiapkan wadah yang kosong untuk diisikan dengan pengelompokan metode yang sama itu, metode. Untuk mencapai sebuah metode interface harus diimplementasikan terlebih dahulu. Itu semacam di inheritance dengan kelas yang lain dengan yang memiliki semacam keyword atau kata kunci implement ya dari yang di luar extends. Tubuh dari sebuah metode interface akan disediakan oleh kelas implementasi itu sendiri. Oke, kalau masih bingung, berikut adalah contoh dari source code interface yang akan disediakan dalam pemrograman Java. Berikut ini langsung ditampilkan sebuah kelas induk atau superclass yaitu font, dan ada subclass turunannya yaitu adalah font user dan Xiaomi. Saya akan menjelaskan sedikit dalam superclass ini. Fontnya berisi pendeklarasian objek, yaitu ada max volume dan minimal volume. Max volumenya bisa sampai 100 dan minimum volumenya 0. Di sini ada dideklarasikan fungsi-fungsi lebih lanjut, yaitu power on, ada power on, power off, volume up, dan volume down. Dilanjut anak kelas berikutnya. Di sini berisi tentang pendeklarasian objek baru, yaitu ada function turn on the font yang akan mendeklarasikan font ini dengan menghubungkan font dengan fungsi power on. Nah, untuk fungsi font ini sudah dijelaskan pada baris di atas yang ke bait 2 ini, public font user, pendeklarasian this font sama dengan font. Jadi font ini akan menjadi sebuah objek penghubung dari function ini dengan kelas sebelumnya, yaitu dengan turunan dari superclass ini. Di sini ada power on, font.poweroff, font volume up, font volume down. Jadi menyesuaikan saja di sini dot dengan function yang ada di sini semua. Nah, selanjutnya langsung isi dari semua function itu disajikan dalam kelas Xiaomi atau anakan dari font. Implementasi dari font, public class namanya Xiaomi dari implementasi font. Ya, karena ini berisi function yang sudah dideklarasikan pada font sebelumnya, yaitu power on, power off, dan volume. Di sini ada function power on yang akan menampilkan output teks seperti berikut. Ada handphone menyala sampai Android versi. Ada function power off yang akan menampilkan teks berikut. Ada function volume up yang akan mengatur angka-angka pada function itu. Dan ada volume down untuk mengatur function angka
supaya bisa mengatur volume lah. Ini karena kodenya berbentuk atau bercerita tentang cara kerja handphone. Ada volume, pengaturan tombol daya, dan get volume. Nah, selanjutnya di sini ada kelas main yang akan mengeksekusi semua kelas sebelumnya, ya ada phone user dan Xiaomi. Nah, di sini dalam fungsi main akan menampilkan semacam menu petunjuk dengan pilih aksi. Dengan main ini akan ditambahkan function sebuah library scanner atau kelas-kelas ini akan memerintah memasukkan sebuah nilai atau bisa dikatakan pemrograman dinamis. Di sini ketika memilih menu 1 dia akan turn on the phone, menjalankan function turn on the phone atau menyalakan handphone. Menu 2 turn off the phone atau mematikan handphone. Menu 3 ada volume up, menu 4 ada volume down, dan menu 0 adalah keluar atau exit the phone. Exit the menu. Nah, tapi ketika kita memilih di luar dari 0 sampai 4, itu akan menampilkan output kamu memilih aksi yang salah. Berikut adalah hasil eksekusinya. Langsung saja. Oke. Nah, di sini sudah keluar, pilih aksi. Ini ceritanya saya akan menyalakan handphone. Nah, di sini adalah handphone menyala. Di sini ada menu 2 matikan handphone. Di sini nomor 3 ada perbesar volume. Di sini nomor 4 ada mengecilkan volume. Nah, mohon maaf, terjadi kesalahan. Itu kenapa? Karena saya melupakan function yang berikutnya ini. Ketika saya, kenapa terjadi seperti ini? Ini ada penjelasannya nih. Aduh, sebentar, maaf. Karena ini pemrograman saya memilih 1, yaitu menyalakan handphone. Tapi saya juga memasukkan program 2, yaitu mematikan handphone. Jadi pemrograman ini sedang dalam kondisi pemrogramannya sistemnya mati. Nah, karena ini mati, jadi perlu dinyalakan lagi. Tapi saya langsung saja menghantamnya dengan menu 3, yaitu memperbesar volume. Nah, karena seharusnya di sini pilih aksi yang menu 1 dulu, terlebih dahulu, yaitu menyalakan handphonenya. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka akan keluar output ini, menyalakan dulu. Nah, berarti ini menjalankan program ini. Nah, dia ini skema tadi menjalankan else dari function volume up, yaitu nyalakan dulu dong HP-nya. Nah, berikutnya ada juga ada ini. Jadi bagaimana supaya program berjalan lancar? Yaitu saya harus memilih menu 1, memilih nomor 2. Jika saya memilih nomor 2, maka saya harus kembali ke 1. Nah, ini handphone sudah menyala, baru kita bisa menaikkan volumenya. Nah, ini volume down. Nah, ketika sudah selesai, saya bisa keluar. Nah, ini program menyatakan penjalanan program sudah selesai. Ini masih bisa dilanjut jika kita ingin menambahkan beberapa function lanjutan. Seperti bisa saja saya ingin menuliskan sistem out println. Ini katakanlah 5. Nah, ini else if-nya bisa kita tambah.
Ini bisa kita ganti dengan 5. Ini bisa dengan function yang kita inginkan. Anggap saja make phone explode. Nah, karena ini merah, kenapa ini merah? Karena ini kita belum menambahkan sebuah function tambahan. Ya, jadi caranya adalah kita copy ini, kita membuat function ini pertama dalam void di phone di superclass. Nah, setelah ini kita copy lagi, membuat ini function ini di dalam phone user terlebih dahulu. Kita buat sama ya, this phone explode. Nah, ini sudah terturunkan di function ini, sudah diturunkan kepada phone user untuk function explode, dan selanjutnya pada Xiaomi dengan menggunakan override. Nah, ini bisa kita copy. Override public explode. Is power on. Is power on-nya true ya, karena kita akan menjalankan program ini dalam keadaan phone-nya menyala. Nah, ini sesuai nama fungsinya, handphone meledak. Nah, ini bisa kita copy dan kita masukkan dalam sini. Kalau sudah sesuai, make phone explode, ini seharusnya sudah bisa dijalankan dengan F6. Oh, masih ada kesalahan, masih ada keluar. Nah, maaf, ini tinggal ledakan. Nah, ini seharusnya sudah selesai. Nah, ini saya sudah berhasil menambahkan sebuah function tambahan, yaitu saya akan coba satu persatu lagi. Saat menyalakan handphone, yang kedua mematikan handphone dimatikan, dan 1 handphone dinyalakan kembali, 3 menaikkan volume, 4 mengecilkan volume, dan 5 bisa meledakkan handphone. Nah, tinggal 0 kita bisa keluar. Oke. Berikut adalah hasil pemrograman interface pada Java dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Farel Logi Murjitama dengan NIM 096 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.